Assalamualaikum Pak Mokal. Ketemu lagi di Mokal Channel, motor klasik anti leasing. Biar lawas tapi merdeka. Begitu ya Pak Mokal ya. Ini di depanku ada part-part copotan dari pengereman ya. Ini pengereman depan motor yang menggunakan piringan atau cakram begitu ya. Jadi di part ini coba kita pelajari bagian-bagiannya, detailnya seperti apa. Di depan kita sudah ada master remnya. Master rem itu yang di bagian atas ya, yang di situ tentunya ada tabung untuk minyak rem, kemudian ada sealnya, kemudian ada handle-nya, lalu ada switch untuk yang nyambung ke lampu rem itu. Kemudian yang bagian bawah itu yang biasa disebut oleh kita semua nih yang suka motor, yang suka ngulik motor, itu dinamakan kaliper. Coba satu-satu ya. Jadi ini adalah bagian dari master rem. Mokal, ini bagian dari master remnya. Ini tabung untuk minyak remnya. Di komponen ini ada minyak rem yang tentunya nanti akan ditaruh di sini ya. Ini. Kemudian setelah minyak ditaruh, baru sealnya, setelah seal baru tutup bagian paling atas. Sekali lagi ya, Pak Mokal, ini untuk pemula yang sudah pro, yang biasa sehari-hari di bengkel merem aja lah. Kalau udah tutup seperti ini, tentunya nanti ada baut nih, baut kanan kiri. Ini di beberapa master rem itu ada yang bautnya pendek ya. Baut pendek itu biasanya dipakai manakala tabung minyak remnya ini bahannya adalah aluminium, dan ini untuk tabung minyak remnya plastik begitu ya, plastik ABS. Nah, selain tempat minyak itu ada penempatan untuk spion. Nah, beberapa di master rem itu ada yang tempat spionnya jadi satu, ada yang terpisah. Masing-masing punya kelebihan sama kekurangan nih. Kalau yang menyatu gini, tentunya kalau dratnya aus untuk spion itu susah ya. Jadi kalau harus diperbaiki, soalnya kalau mau ganti hanya sebagian nggak bisa menyatu ya. Jadi harus benar-benar ganti satu gelondongan ini gitu. Kemudian di sini itu ada dudukan handle remnya, handle rem. Jadi seperti ini Pak Mokal. Ini ada lubang ya untuk handle rem. Nah, itu dibaut gitu ya. Terus di handle rem ini kalau kita perhatikan itu seperti ini Pak Mokal. Jadi ada ini kayak katakanlah kalau pengungkit dongkrak atau pengungkit, ini dia fix. Nanti ketika kita ngerem itu kan kita tarik ke belakang nih, tarik ke belakang, otomatis ini akan ngedorong si piston dari master rem itu ya, di sini nih. Nah, ini jadi dia akan ngedorong. Ketika ini didorong ke sana sama ini si handle, dia akan ngedorong minyak rem turun ke piston yang ada di kaliper gitu. Ketika kaliper kedorong, nah si kampas remnya dia akan jepit cakram gitu. Ini kampas remnya ya. Kampas rem. Terus apa nih? Yang bagian memanjang ke bawah ini ya. Ini dipakai untuk ketika kita neken gini, tag gitu ya. Ketika ini si handle rem kita tarik jeret gitu. Ini kan ngedorong si piston yang ada di master rem. Sedangkan yang bawah ini
dia akan ngelepas switch remnya ini. Ini jadi sebenarnya kan kayak gini, kondisi normal itu handle keungkit gitu ya, dia akan neken si switch. Nah kayak gini, ini artinya ketika ketekan seperti ini si saklar dia terputus, tapi ketika kita ngerem, ditarik handle-nya, jeret gitu ya, ini lepas. Nah, ini lepas. Jadi ketika dia keluar seperti ini ya, itu si switch dia nyambung ya, si saklar atau switch nyambung. Ketika ketekan seperti ini, ketika motor jalan gitu ya, ketika motor jalan, ini akan putus. Nah, ketika direm, handle ditarik, si switch ini akan keluar. Nah, ini close, tersambung. Jadi saklar ini bisa dibilang sistem kerjanya adalah normally open ya, terbuka, si sirkuit terbuka. Ketika direm itu akan close, nyambung gitu. Ketika ini keluar itu sistem mekaniknya yang ada di dalam switch rem ini akan nyambung. Itu maka ya, jadi ada tabungnya ini sendiri. Di tabung ini ada piston untuk ngedorong minyak rem ke selang turun ke kaliper gitu. Nah di sini lalu ada bautnya, handle-nya gitu ya, handle. Ini handle, kemudian switch-nya. Nah ini baut untuk handle. Baut handle di sini ya, bakal ya. Di sini ya. Nah kayak gini. Ini baut untuk handle remnya. Kemudian selang di mana? Nah selang di sini bakal selang minyak rem itu dari master rem itu ke bawah dibaut sama ini ya, selang rem. Nah ini ada ring tembaga, jadi selang rem ada di tengah-tengah. Di sini ada ring tembaga, lalu selang rem, ring tembaga lagi, lalu masuk ke sini. Ini sebagai baut berlubang ya, karena di sini minyak remnya ngalir ke sini, lalu keluar di sini turun ke bawah di selang itu. Itu ya pramuka ini untuk master remnya sudah clear gitu ya. Lalu berikutnya adalah, oh ya sebentar sebelum menginjak ke bagian bawah. Jadi di piston ini kalau diperhatikan itu ada snip ring ya. Jadi ini untuk mengunci ring plat yang ada di belakangnya, sehingga piston ini tidak keluar gitu. Tuh ringnya. Ya. Ini bagian atas sudah kita kumpulin dulu yang bagian atas. Oh ini lupa, ini adalah holder untuk ngebaut ke stang. Ini barangkali ya. Di sini ada tandanya atas dan bawah, up. Ya, up ini artinya harus di atas gitu ya, seperti ini. Rata-rata biasanya sih umumnya kalau motor ini umumnya ya, bicara umumnya, baut ini menggunakan baut M6, sebenarnya M6, jadi ukuran 6 mili gitu ya. Tapi kalau standar itu bautnya ini di kepalanya menggunakan kunci 8. Umumnya M6 itu kan menggunakan kunci 10 ya. Ini umumnya, tapi khusus di holder biasanya ininya kunci 8. Nah ini sudah sedikit dimodif menggunakan baut L gitu. Baut L-nya pun untuk L yang ukuran 6. Aku lupa namanya itu, kalau kunci L itu T berapa gitu. Seperti ini ya, kan. Ini di handle sudah, di switch-nya juga sudah. Jadiin satu dulu. Kemudian berikutnya menginjak ke ini kaliper. Nah,
di kaliper itu ada secara umum ya, ini sebenarnya bisa ini dilepas nih. Ini bracketnya lah. Jadi bracketnya ini sepertinya sudah enggak standar ya. Kurang tahu ini untuk bracket apa kemudian ditaruh di motor ini. Jadi yang kepake itu lubang paling atas sama lubang yang kecil ini. Lubang kecil ini tambahan. Kalau baut yang sama itu kan yang ini, dua yang ini. Ya. Jadi bracket ini tujuannya adalah untuk atau jadi pegangan dari apa namanya, dari kaliper dengan shock gitu ya, shock breaker depan gitu ya. Ini kebetulan kaliper shock breaker depan untuk apa namanya, memposisikan atau menggenggam si kaliper ini gini ya. Ini ke shock. Ini misalnya ini ibarat shock gitu ya. Tanganku ibarat shock seperti ini ya, ya. Nah, di bracket, kemudian di dalam ini ada piston. Ini kebetulan kaliper 2 piston. Nah, piston inilah ketika handle di atas itu ditarik gitu ya, piston ini akan keluar, gitu, ngedorong dari ini apa namanya, kampasnya gitu ya, itu ngedorong kampas. Ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa habisnya nggak rata ya? Ini habisnya nggak rata, jadi ada yang habis, ada yang enggak. Ini sepertinya kaitannya dengan posisi holder atau bracketnya. Jadi sepertinya bracketnya agak kurang geser ke dalam gitu ya. Mungkin ini bukan bracket bawaan sehingga habisnya si kampas itu sama. Tuh. Ini sebaiknya kalau mau dipasang lagi harus digerenda, diratain gitu ya. Piston. Jadi nanti ketika ditarik dia akan makan, ketika handle dilepas dia akan balik lagi ke posisi. Ketika ditekan ini kan set gitu. Ini kan ada dua ya. Ada dua kampas. Ya, ini cakramnya ada di tengah gitu. Ketika di handle ditarik, piston dorong, nah dia akan ngapit cakram, plek gitu. Ketika dilepas dia akan longgar lagi. Sistem kerjanya gitu ya di rem cakram. Jadi ketika ada case remnya gancet gitu, ini piston nggak mau balik, itu case rem gancet gitu. Jadi harusnya setelah handle dilepas itu pistonnya balik ke sisi sini gitu. Dia nggak mau balik, tetap posisi neken gini. Nah, itu biasanya kurang perawatan. Jadi tidak dilakukan pembersihan rutin lah, mungkin kalau nggak 6 bulan ya setahun lah. Minimal dilakukan pembersihan, penggantian minyak rem gitu ya. Ini di bawah ini ada apa? Ini ada plat. Plat ini fungsinya untuk, ini platnya kayak per gitu ya, sifatnya keras gitu, keras dan membalikkan gitu, untuk menjaga posisi. Nah, untuk menjaga posisi dari kampas supaya nggak oblak gitu ya, itu fungsi plat per, saya bilang plat per gitu ya. Tuh. Lalu apa lagi? Minyak rem. Nah, yang ini baut L panjang gitu ya. Ini sekarang. Nah, ada dua ini ya. Ada dua. Letaknya bisa beda-beda di setiap kaliper tergantung bentuk kaliper ya. Tapi fungsinya baut yang panjang itu dia untuk holdernya ini kampas remnya. Jadi di dalam itu dia akan dipegang gitu. Nah, supaya apa? Supaya nggak lepas gitu ya. Justru masuk, ini posisi bautnya ada di depan. Ini apa nih? Depan atau belakang? Terserah lingkaran ini lah. Fungsinya jika ini untuk
megang si kampas rem ya, dan ini dibautkan ke bodi kaliper. Ini ada dua seperti itu. Ini lalu apalagi nih, minyak rem mana belum lokal, jadi ini lubangnya. Nah, ini minyak rem itu fungsinya dia akan untuk ngedorong ya, jadi di handle atas itu ditekan minyak rem. Ini tempat selang ya, selangnya ya, sama kayak yang di atas, ada dua ring tembaga yang mengapit kepala selang gitu. Lalu jadi minyak rem masuk dari atas lewat lubang ini, dua lubang, atas bawah atau kanan kiri begitu ya, dan keluar sini masuklah ke bodi kaliper lewat sini. Seperti ini pramuka rutin ya. Nah, seperti ini masuk, tek, dia akan nyimpen di sini nih pramuka, di dalam ini posisi belakangnya piston yang tadi itu, minyak rem akan ngumpul di sini, di belakang piston ini ya. Jadi di beberapa kaliber juga ada yang menggunakan satu piston, tapi ukurannya biasanya lebih besar. Kalau ini diameternya berapa ya, mungkin 20 mili kali ya, atau 2 cm. Biasanya yang satu piston itu lebih besar, mungkin sekitar 3 atau 3,5 cm gitu ya. Apalagi nah ini biasanya teman-teman sering mengabaikan, ini ada seal untuk pelindung dari bracket gitu ya, supaya nggak kotor gitu. Saya bisa tanpa seal tapi dia potensi kotor gitu. Nah, kenapa dia tidak permanen dibautkan ke master rem ini? Iya, tentunya kalau permanen dia ini kan harus, sebenarnya posisi kaliper ini kan butuh, nah, dia posisinya tetap namun tidak begitu fix, artinya ada toleransi untuk dia bergeser-geser gitu ya, bukan bergeser bergerak gitulah, nah kayak gini. Karena kalau nggak ada toleransi bergerak, itu instalasi ke cakramnya itu agak susah. Nah, desain ini ada ada rumah untuk bracket ya, yang ini ya, itu biar dia mudah bergerak ke kanan atau ke kiri gitu ya, untuk lepas-lepasin gitu. Fungsinya dari rumah ini dan beserta silnya. Sil ini tentunya untuk melindungi logam dari bracket ini di dalam supaya tidak kemasukan debu. Ini juga harus dibersihin nih, di dalam ini pasti kotor gitu ya, ada debu, ada air apa segala macam. Ini yang teman-teman kadang-kadang lupa untuk melakukan perawatan secara rutin. Gitu ya, para mokal ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau suka dengan kontennya, please dibantu dengan like, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.